Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ketika yang ada di rumah. Maksudnya beberapa contoh, mungkin saya salah satunya di sini mengambil contoh yaitu tentang pemasangan yang benar pada alat rumah tangga yaitu kompor gas. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa pemasangan kompor gas kita tidak bisa sembarangan. Dalam artian kita harus benar-benar bisa memasangnya dengan baik supaya tidak menimbulkan suatu yang menimbulkan pada suatu kebahayaan pada seseorang. Sehingga di sini kita bisa melihatnya, di sini sudah terdapat kompornya, selangnya, dan juga tabung gasnya. Yang pertama-tama di sini kita harus memastikan dulu bahwa regulator kompor gas harus terpasang kencang dengan selangnya, yaitu di sini terdapat cincin selang. Nah, cincin selang ini kita wajib untuk mengencangkannya dan kita pastikan bahwa ini sudah kencang. Ini untuk regulator menyambung ke selang gas. Dan di sini ada juga bahwasanya penyambungan selang gas ke kompor tentu terdapat cincin yang ada di selangnya juga. Dan di sini kita harus memastikan bahwa selangnya sudah terpasang di kompor dengan kencang dan juga tidak memastikan bahwa tidak akan menyebabkan kebocoran. Baik, kemudian selanjutnya kita pastikan ketika kita mau memasang regulator gas ke tabung gas bahwa kondisi tabung gas di sini tidak bocor ya. Di sini kalau kita mendengarkan bunyi pada suatu tabung gas, berarti di situ kondisi tabung gasnya bocor, dan itu sangat berbahaya jika kita tetap menggunakannya. Dan kalau sudah dipastikan tidak bocor, kita bisa langsung memasang regulator ke tabung gas dengan cara langsung diputar tuasnya ke arah kanan. Set. Nah, ini udah kencang karena sudah ditandai dengan indikator yang ada di regulator sudah bergerak ke arah kanan juga. Beda halnya kalau kita memasang regulator tapi jarum dari regulator ini tidak bergerak, itu berarti pemasangannya kurang pas. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa ketika memasang regulator ke tabung gas itu tidak perlu kita harus menekan dengan tenaga yang ekstra atau dengan tenaga yang kuat gitu, itu tidak perlu. Cukup kita memasangkannya dengan cara yang biasa saja lalu diputar. Nah, gitu. Kemudian kita pastikan ada suara yang berbunyi nggak di tabung gas kita, dan juga kalau ada kebocoran kita akan mencium aroma gas tersebut. Tentunya kalau terdapat kebocoran pada suatu gas, kita harus segera melepaskannya karena bisa menyebabkan bahaya terhadap pernapasan orang yang mencium dari gas tersebut. Itu dapat mengganggu pernapasan sehingga dapat menyebabkan seperti sesak napas atau asma dan sebagainya. Itulah kesalahan jika kita memasang gas tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah, setelah kita terpasang dengan baik, kita coba tes ke kompornya. Kita tekan, lalu kita putar ke kiri. Nah, berarti instalasi kita dari tabung gas ke kompor gas itu berhasil, dan kita pastikan tidak ada aroma gas yang tercium bahwa kita sudah berhasil memasangnya. Namun ketika kita sudah memasangkan selang gas ke kompor gas, walaupun api menyala tapi kita mencium aroma gas, itu berarti instalasi kita kurang tepat. Berarti kita masih melakukan kesalahan di pemasangan regulatornya. Nah, di situ kita harus mengeceknya lagi sampai benar-benar kondisi tersebut tidak terjadi pada kebocoran gas. Dan yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa ketika gas itu mengalami kebocoran, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu panik. Kita cukup melepaskan regulatornya, kita angkat tabung gasnya, kita bawa ke tempat yang aman dari api, yang sehingga itu dapat menimbulkan ledakan.
jika gas itu bocor, kemudian di dekat atau di sekitarnya ada api, itu sangat berbahaya. Jadi ketika teman-teman di situ menjumpai gas bocor yang mengeluarkan suara yang keras itu, kemudian mencium aromanya yang sangat bau sekali ya, aroma gas itu, kita segera melepaskannya, kita bawa keluar, jangan dibiarkan saja gitu. Jadi setelah kita keluarkan, kita pastikan di luar juga terhindar atau jauh dari yang namanya api. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya jelaskan tentang bahayanya kesalahan ketika kita memasang gas ke kompor. Mungkin kalau di sini teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa mempelajarinya lagi gimana cara-caranya. Oh iya, ada satu hal yang sangat penting di sini, bahwa ketika kita membeli regulator, diusahakan kita, bukan hanya diusahakan, diwajibkan kita memilihnya regulator yang ber-SNI, dalam artian berstandar nasional Indonesia. Karena dengan SNI ini menunjukkan regulator yang kita pakai itu sudah teruji dan itu pasti sudah aman. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sampai jumpa.